Friends dan teman-teman CCC semua, semoga selalu semangat dan sehat selalu. Kembali lagi dalam acara Cleft Talk dari Cleft and Craniofacial Center, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, bersama saya Dr. Jessica. Hari ini kita akan membahas mengenai kesiapan mental orang tua dalam merawat anak dengan kelainan sumbing. Dan juga kita hari ini ditemani oleh narasumber kita, yaitu seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, yaitu Dr. Irmia Kusumadewi, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Halo Dr. Irmia, bagaimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Iya dok. Terima kasih. Nah dok, hari ini kita akan membahas mengenai peran dokter psikiatri ya dok ya dalam penanganan anak dengan kelainan sumbing dan juga cara mempersiapkan mental orang tua nih ketika mengetahui anaknya memiliki kelainan sumbing nih dok. Nah menurut dokter nih, kenapa sih kesiapan orang tua itu penting dari segi psikologis untuk sebelum istilahnya terjun ke dalam tata laksana merawat anak sumbing nih dok? Ya. Sebetulnya mendasar sekali peran orang tua untuk mempersiapkan pertumbuhan dan perkembangan anaknya, apakah dia cacat atau tidak ya. Especially kalau ada cacat, tentunya pertumbuhan perkembangan yang sudah dipelajari kan biasanya pada zaman sekarang nih ibu-ibu hamil mudah sekali mendapatkan informasi mengenai perkembangan anak dari bayi ya. Nah, tetapi tentunya setelah ibu ini mendapatkan kabar bahwa anaknya mengalami suatu perkembangan yang berbeda dengan anak lain, persiapan ini harus lebih baik. Baik dok, jadi memang apalagi karena anaknya memiliki kebutuhan khusus ya dok, jadi orang tua tidak hanya harus siap dari segi fisik, ekonomi, tapi juga harus dari segi psikologis ya dok ya. Ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang kita khawatirkan atau dampak dari adanya kelainan ini terhadap keluarga ataupun orang tua, dok? Iya, terhadap keluarga atau orang tua ya, kita kan kalau menghadapi anak yang mempunyai perbedaan lah dengan anak-anak lain ya, kita nggak bilang itu sumbing atau apa, tapi ada perbedaan aja tentunya. Buat anak sendiri itu mengalami suatu ketidaknyamanan dan orang tua pada umumnya adalah proteksi, nggak kepengen dong anaknya mempunyai hambatan dalam sosialnya, jadi orang tua jadi protek. Nah persoalan adalah akan timbul kalau protek ya, namanya orang tua memang harus protek, tapi sejauh mana proteksinya ya, sejauh mana mempersiapkan dirinya untuk bisa protek terhadap anak yang spesial ini. Baik dok, jadi memang dampaknya lebih banyak ke arah psikologis ya dok ya, apalagi bagaimana orang tua nanti akan berinteraksi dengan, dan anaknya juga akan berinteraksi dengan sesama teman sepermainannya gitu ya dok. Iya, sebetulnya memang secara psikologis kita merasakan, tetapi ada orang-orang yang mungkin tidak begitu sensitif secara psikologisnya. Jadi psikologis yang dirasakan itu dimodifikasi, diubah secara neurotransmitter sehingga yang timbul justru keluhan fisiknya, misalnya jadi gampang marah, gampang sakit kepala, sulit tidur atau gangguan lambung. Ya, dan itu bisa terjadi akibat dari perubahan psikologisnya sebetulnya. Baik dok. Nah mungkin yang paling bikin bingung nih oleh orang-orang tua pasien kita kebanyakan ya dok ya, gimana sih harusnya orang tua bersikap atau mempersiapkan mental ketika mengetahui bahwa anaknya nih istimewa dan berkebutuhan khusus gitu dok? Iya, jadi orang tua sebaiknya bertanya lebih lengkap ke dokter yang menanganinya ya, misalnya dari mulai kehamilan, biasanya dengan pemeriksaan-pemeriksaan khusus
kita sudah bisa mendeteksi misalnya ya ada sesuatu, apalagi kalau misalnya perkembangannya tidak hanya sekedar di bibirnya, tapi mengenai tulang di dalam rongga mulutnya, sehingga bisa terdeteksi dengan alat-alat radiologi. Nah, sudah mulai bertanya sama dokter kandungannya, apa yang harus saya lakukan selama mempersiapkan kelahirannya, ya. Lalu setelah lahir misalnya terlihat ternyata memang ada perbedaan dengan anak-anak yang lain. Nah, dokternya tentunya akan mengkonsultasikannya ke dokter bedah, ya, dokter kandungannya. Lalu dokter bedah juga akan memeriksa. Nah, jangan sungkan ibu untuk bertanya ke dokter bedah, sejauh mana sih gangguan yang akan dialami anak saya ini. Ya, apakah penampilannya saja atau ada gangguan fungsi, misalnya cara dia makan, cara dia menelan, ya, sehingga dia bisa mempersiapkan lebih baik. Baik dok, jadi memang kuncinya itu persiapan ya dok ya, baik dari informasinya juga, supaya orang tua nggak terlalu kaget banget, udah anaknya memiliki kebutuhan khusus, kemudian kalau misalnya kita mencari tahu lebih banyak, seenggaknya jadi lebih tenang ya dok ya, apalagi sekarang mulai banyak peer group dok sebenarnya di luar sana, kumpulan ibu-ibu dengan anak yang memiliki kelainan sumbing, seenggaknya bisa dapat support dari sesama yang mengalami gitu ya dok. Iya, betul sekali, dan ini sangat bermanfaat sebetulnya ya. Baik dok. Nah, setelah mempersiapkan nih, mungkin anaknya memiliki kelainan dan sudah menerima, tapi ada aja kan kadang masalah bagaimana caranya orang tua tuh bersikap di depan orang lain yang mungkin mempertanyakan keadaan anaknya. Nah, mungkin dokter ada tips and tricks nggak untuk orang tua nih, gimana sih sebaiknya membawa diri atau misalnya menghadapi orang yang mungkin karena mau tahu ya, jadi kesannya takutnya bikin anaknya, maksudnya takutnya ngeledek anaknya atau takutnya ngomongin di belakang gitu dok. Ya, kalau anaknya masih kecil, belum mengerti terlalu dalam respon dari orang yang melihatnya, mungkin ibunya bisa ibunya tentunya merasa dong, aduh nanti ditanyain ya, tadi seperti Jessica bilang ya. Nah, dia siap dengan jawaban yang seadanya, ya. Ya, memang anak saya mengalami gangguan perkembangan seperti ini. Tetapi bersikap wajar saja, artinya belum tentu juga orang bertanya, ya. Mungkin orang cuma ngeliat-ngeliat aja gitu ya, agak-agak kagok malah ya, mau nanya bingung, nggak nanya tapi pengen tahu, ya saya ibu-ibu. Nah, biasa aja mingle sama mereka gitu. Kalaupun mereka bertanya, kita menjawab. Oke, memang ada terjadi perkembangan. Kalau dalam hati sih saya bisa bilang so what gitu ya. Tapi kan tentunya di dalam sosial kita nggak bisa mengatakan gitu. Jadi mengalir aja sesuai dengan pertanyaan. Baik dok, jadi mungkin emang orang tua harus kuat juga mentalnya ya ketika mencapai. Nah, kalau masalah orang lain mungkin bisa seperti itu dok. Tapi kalau misalnya nih anaknya udah mulai agak besar, udah mulai berinteraksi dengan temannya, gimana sih caranya menanggapi anak yang mulai bertanya nih mengenai kelainannya, dan kapan sebaiknya kita memberitahukan kepada anak apa yang mereka alami gitu? Iya, sebetulnya kalau kita misalnya menghadapi perkembangan yang seperti ini, kita kan tadi di awal kita sudah sepakat ya untuk ibu atau bapak berkomunikasi secara luas dan dalam dengan dokternya. Jadi mengetahui betul-betul apa yang terjadi pada anaknya. Nah, ketika anak sudah mulai melihat sekelilingnya, ya lihat ibunya, lihat bapaknya, atau lihat saudara-saudaranya, tentu dia bertanya ya, kenapa saya begini, kenapa saya berbeda? Berikanlah jawaban seperti yang disampaikan oleh dokter-dokternya, bahwa memang ada kelainan seperti ini, seperti itu. Nah, yang mungkin juga akan
rep adalah kalau kelainan ini mempengaruhi fungsinya, sehingga kalau menelan juga salah-salah, keselak-keselak gitu ya, masuk ke hidung misalnya ya, kalau ada seperti itu. Nah, kalau misalnya dokter bedahnya sudah komunikasi dan ibu orang tua sudah mengerti, mungkin sudah ada rencana dari dokternya untuk memperbaiki fungsinya. Nah, pada saat anak mulai bertanya, kita memberitahu. Tapi kadang-kadang kebutuhan itu lebih cepat dari pertanyaan anak. Ya, anak belum bertanya nih, kita sudah melakukan step-stepnya. Lalu anak bertanya berikutnya setelah mulai sosial, kenapa saya waktu itu dilakukan ini itu ya Bu? Gitu. Terus kok saya hasilnya begini? Apa karena waktu itu yang menyebabkan ini atau gimana? Ya, dia pengen tahu jawabannya. Just say the truth, ya. Just say the truth dan siap untuk anak protes dan sebagainya. Karena anak kan nggak tahu. Jangan-jangan gue karena dioperasi berkali-kali nih jadi begini. Ya, padahal tujuannya operasi adalah repairing. Ya, jadi memang kuncinya keterbukaan ya dan komunikasi antara orang. Ya, betul. Benar. Nah dok, sebenarnya sih kenapa kayak keterbukaan itu penting kan sebenarnya supaya anak juga jadi lebih mengerti dan juga tetap mempertahankan rasa kepercayaan dirinya gitu ya dok. Tapi gimana sih cara orang tua tuh meyakinkan ke anak bahwa mereka nggak perlu merasa rendah diri, mereka harus tetap percaya diri, supaya juga menghindarkan mereka dari menjadi korban bullying, dok? Iya, prinsip untuk membuat anak percaya diri itu sama saja ya, anak yang punya kelainan atau tidak punya kelainan. Artinya kita bersiap untuk menjadi teman anak ini ya, dan sambil kita approaching anak, tentunya anak akan merasa atau mengenal, saya punya kekurangan ini dibanding orang lain, saya punya kelebihan ini dibanding orang lain ya. Nah, kita membantu anak untuk lebih berpegang pada kelebihannya ya, bahwa kamu punya kelebihan ini, tapi saya punya kekurangan ini, saya modelnya begini. Oke, kalau kamu misalnya mencoba fokus pada kelebihan, ini nggak kepikiran, ya. Kalau senggol, misalnya ditanya sama orang, just say the truth. Iya, saya punya masalah ini, dan sekarang on treatment. Jadi juga anak harus menunjukkan percaya diri juga ya dok ya, kayak Nah, rasa percaya diri itu bisa terjadi gimana sih kalau kita benar-benar mengetahui apa yang terjadi pada kita, ya, dan kita tahu bahwa dengan situasi yang ada pada kita ternyata kita bisa kalau melakukan ini, saya tetap bisa belajar, saya tetap bisa melakukan aktivitas, gitu ya. Badan saya tumbuh dengan baik, ya, walaupun ada sesuatu di muka saya, gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu diingatkan oleh ibu, misalnya dengan pujian-pujian yang di luar hal itu, misalnya kamu tulisannya bagus ya gitu, ada sesuatu yang dia punya lebih dibanding kekurangannya ya. Nah, in terms of dia merasa tapi saya begini, oke, tapi kalau misalnya begitu apa yang kamu rasakan, apakah ada fungsi yang terganggu, kamu bisa menelan kan, bisa makan kan misalnya ya. Jadi selalu mengangkat hal-hal yang positif yang dia bisa. Ya dok, jadi memang kuncinya harus highlight yang positif ya dok ya. Dan juga karena anaknya mengerti, kemudian kan dengan tata laksana yang banyak itu sebenarnya tujuannya mengembalikan fungsi dan estetik seperti anak pada umumnya. Jadi sebenarnya kita juga bisa kasih harapan ya ke anaknya bahwa bisa hidup seperti anak normal kok. Gitu ya, oke. Iya. Nah, tadi dokter sempat menyinggung nih masalah orang tua tuh cenderung lebih protektif kepada anaknya yang dirasa memiliki kebutuhan khusus, dok. Apakah sebenarnya benar dan dibenarkan nih dok bahwa orang tua tuh lebih protektif terhadap anak-anak dengan kelainan atau sebaiknya seperti biasa aja, dok? Iya, ya.
sebetulnya kan kita nggak protektif itu baik ya, tapi apa yang diprotek ya. Justru kita sebaiknya mengajarkan anak untuk dia bisa memprotek dirinya sendiri. Nah, bagaimana sih anak bisa memprotek dirinya sendiri? Nah, dengan percaya diri. Kalau dia percaya diri, dia tahu apa dan dia tahu apa yang terjadi di badannya, kelebihan dan kelemahannya, dia akan belajar untuk protek terhadap dirinya sendiri. Itu sebetulnya ya. Lalu ya memang kan kalau misalnya pasien dengan gangguan sumbing seperti ini, problemnya kan dari fisik udah ada ya, terlihat problemnya. Terus psikologisnya juga terlihat karena tadi estetik dokter Jessica menyinggung soal itu ya. Jadi saya jadi ingat secara estetik juga itu menjadi problem psikologisnya dia. Ya, jadi cemas, jadi takut, jadi minder seperti itu. Dan tentunya akan mempengaruhi secara sosial. Itu dialami oleh anaknya juga dan juga oleh ibunya tentunya, oleh orang tuanya, bahkan kakak-kakaknya. Ya. Nah, sikap protektif ini sebaiknya tidak over ya. Protektif dalam hal-hal yang wajar, misalnya kalau dia memang belum di-repair, dijaga cara makannya. Misalnya habis operasi masih ada luka, dijaga cara kebersihannya, ya, tetapi bukan protek secara sosial. Demikian, Jess. Berarti emang dalam batas wajar aja ya dok, karena emang wajar aja orang tua kan ngerasa khawatir ya dengan anaknya. Nah dok, sebenarnya mungkin peran dokter spesialis psikiatri ini dalam tata laksana multidisiplin sumbing bibir dan nelangit itu masih belum banyak terekspos dok. Sebenarnya apa sih peran dokter spesialis psikiatri untuk penanganan kasus sumbing baik untuk orang tua atau mungkin untuk anak yang mulai beranjak dewasa dok? Iya, ya kita sebetulnya kan satu tim ya, Jess ya. Artinya gini. Nggak bisa berdiri sendiri misalnya, kecuali kalau dokter bedah itu yang bukan urusan estetik ya bisa aja silahkan ya, tapi kalau estetik tentunya ada dampak psikologis baik pada orang tua dan anaknya ya, dan juga dampak sosial. Jadi perannya dimulai dari awal pada saat dokter mendapatkan informasi atau mendapatkan temuan ada sesuatu, kita sudah mulai share nih ke teman sejawat. Anak ini akan lahir dalam bentuk seperti ini. Jadi what next misalnya. Nah, dokter mempersiapkan dengan informasi sebanyak-banyaknya mengenai apa yang kemungkinan dialami anak ini secara fisik. Nah, secara psikologis karena dokter itu sudah menginformasi ke kita bahwa anak ini akan tumbuh seperti ini, kita sudah masuk pada saat awal. Ya, untuk memberikan informasi apa yang sebaiknya ibu lakukan, seperti yang tadi pertanyaan Jess ya, untuk membuat dia lebih tidak terlalu terganggu secara psikologis ya. Tetapi dalam perkembangannya semua orang kan berbeda-beda ya, ada yang mudah mengikuti itu sesuai alurnya, ada yang nggak bisa coping. Aduh, kenapa sih anak saya begini, kenapa sih anak saya bikin malu saya misalnya, bahkan sampai seperti itu pernyataannya. Nah, akibatnya apa sih kalau misalnya ibu merasa seperti itu? Put the blame sama anak. Anaknya dimarahin, salah sedikit dimarahin, salah sedikit. Akhirnya anak juga jadi merasa nggak berkembang optimal kan. Nah, jadi kita mengajak ibu untuk datanglah konseling ya. Nah, sebetulnya karena dari awal sudah mendapat informasi dari dokter bedahnya, ibu itu juga akan merasa, oh saya bisa tanya nih apa yang saya harus lakukan. Oh saya bisa tanya nih gimana saya mengerem atau menata emosi ya, karena justru emosi itu yang malah memperburuk ya, bukan yang protek tadi udah memperburuk. Ini bukan protek lagi, malah dia blame si anak sehingga marah-marah ke anaknya seperti itu. Ya. Jadi
bisa saja ibu ini mendapatkan konseling secara atau psikoterapi, dan untuk menjaga emosi dan sebagainya itu kita bisa juga memberikan obat ya untuk ibunya pun ke anaknya ya. Misalnya kan kadang-kadang udah terjadi nih diskrepansi sehingga anaknya sudah berkembang seperti itu, ibunya berkembang seperti itu, datang ke kita ketemu udah dalam keadaan kondisi yang memang sudah terganggu, ya kita memberikan obat. Baik dok, jadi tadi kan dokter kalau menyarankan sedini mungkin orang tua itu mencari pertolongan ya kalau dirasa perlu gitu. Tapi banyak juga yang menanyakan nih dok, apakah semua kasus sebaiknya konseling dari awal atau kapan sih sebaiknya disarankan dan diindikasikan untuk konsultasi ke psikiatri dok? Iya, karena kita tidak bisa mendebak ya apa yang akan terjadi pada seorang ibu melihat anaknya seperti itu ya, atau mendapat informasi belum melihat nih masih hamil. Copingnya terhadap situasi itu beda-beda. Nah, karenanya sebaiknya tim yang sudah ada ini berjalan. Jadi begitu sudah terdiagnosis, kita semua ketemu, termasuk gizinya, termasuk misalnya harus ada terapi bicara dan sebagainya, itu sudah ketemu sesuai jalan perkembangannya ya. Jadi si ibu udah kenal nih, kalau saya bete udah langsung tahu, oh iya kan ada pendamping nih nanti. Jadi begitu lahir sudah didampingi, bahkan mungkin selama kehamilan sudah didampingi oleh psikiater supaya ibu ini bisa menjaga janinnya lebih baik dan siap menerima kelahiran bayinya. Itu Jess. Baik dok. Nah kalau untuk orang tua mungkin yang terlambat nih dok, waktu baru lahir atau waktu mengetahui saat hamil belum sempat ke dokter psikiatri gitu. Apakah kalau misalnya anaknya udah mulai dewasa perlu untuk diajak ke dokter psikiatri juga dok? Dan apa sih mungkin tandanya, misalnya kalau orang tua yang udah kepalang nggak pernah konsultasi, apa tandanya orang tua tuh membutuhkan pertolongan dari seorang dokter psikiatri, dokter? Iya, ya orang tua maupun anak yang sudah perlu mendapat pertolongan, tentunya kalau sudah ada perubahan di dalam fisik dan mentalnya ya, misalnya tadi emosinya tidak stabil misalnya ya, mudah marah, mudah tersinggung, mudah sedih, lalu fisiknya juga bisa mengalami gangguan. Pada umumnya yang sering terjadi adalah sakit kepala, gangguan tidur, atau gangguan lambung ya, jadi seperti orang gangguan MAH gitu ya. Juga gangguan yang lainnya misalnya jadi sulit konsentrasi ya. Nah ini memang dianjurkan untuk ibu dan anak sekalian, maksudnya untuk melakukan treatment, karena nggak bisa ibunya aja atau nggak bisa anaknya aja ya, karena ini dua individu yang berada di dalam satu situasi ya, yang satu mengalami, yang satu concern terhadap yang dialami anaknya ya. Baik dok, jadi mungkin terjawab nggak? Kenapa dok? Terjawabkah? Iya dokter. Jadi nggak cuma anaknya, tapi juga orang tuanya ya dok ya. Kalau misalnya ibunya udah nggak ada, mungkin sama ayahnya atau mungkin caregiver yang lain ya dok. Iya. Baik dok. Nah kira-kira dokter ada pesan nggak nih kepada orang tua di luar sana yang mungkin lagi berjuang, lagi struggling untuk anaknya yang memiliki kelainan sumbing, dokter? Ya, kalau saran yang, ya artinya saran bisa bentuknya misalnya ya udah terima aja anaknya seperti itu. Tetapi itu kan sulit ya. Artinya bagaimana bisa menerima? Datanglah ke kami gitu ya. Untuk kami akan mendampingi ibu untuk menjaga atau mendampingi anak untuk tumbuh dan berkembang ya.
Tetapi juga nggak bisa begitu aja ya, kita menunggu ibu sama ibu atau keluarganya datang. Nah, kita harusnya dari sekarang sudah mulai syiar, ya, ada loh kelainan ini dan dampaknya seperti ini loh. Misalnya dengan edukasi seperti yang kita lakukan sekarang nih, ya. Nah, dengan seringnya kita melakukan edukasi ini, ibu tentunya tidak berharap anaknya mengalami suatu kelainan. Tetapi manakala ada kelainan, ibu sudah tahu, oh saya bisa ke sana untuk mendapatkan informasi lanjut apa yang harus saya lakukan. Ya. Sepertinya memang tim ini dibuat tujuannya untuk itu, ya, deteksi awal dan memberi bantuan sejak awal. Ya dok, benar. Jadi memang kita berusaha untuk menata laksana pasien secara holistik juga ya dok ya, jadi berfokus pada pasien. Ya betul, iya. Ya kita kolaborasi antara spesialisasi, nggak cuma dokter bedahnya, tapi juga banyak dokter psikiatris, spesialis AT, spesialis rehab medis, bahkan ortodontik, semua bekerja sama untuk tata laksana pasien sumbing ya dok. Iya. Baik dok, terima kasih banyak atas ilmunya dan share-nya hari ini. Semoga orang tua dan teman-teman di luar sana juga mengerti nih bahwa kelainan sumbing tidak hanya berdampak fungsional atau fisik, tapi juga secara psikologis baik kepada orang tua maupun terhadap anaknya. Dan cara untuk mencegah kegangguan psikologis atau gangguan emosional pada orang tua atau misalnya pada anak ketika beranjak dewasa adalah untuk mencari informasi sebaik-banyaknya dan juga mencari bantuan dari pakarnya ya dok ya, untuk mendapat bimbingan dini gitu. Baik dok. Ya, baik, semoga informasinya berguna ya untuk parents dan teman-teman di luar. Ya, insya Allah ya, semoga manfaat gitu, semoga ya sampai ya informasi yang kita harapkan mereka mengerti gitu ya Jess. Benar dok, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas boleh langsung datang aja ke CCC, mungkin ketemu sama dokter Irmia juga kalau dikonsulkan. Pokoknya kita berusaha supaya membuat pasien-pasien atau anak-anak dengan kelainan sumbing tumbuh selayaknya anak normal pada umumnya dengan kepercayaan diri dan juga mereka bisa aktif dan berprestasi ya di lingkungan sosialnya. Iya. Baik dokter, terima kasih atas waktunya dokter. Terima kasih Jessica atas kesempatan untuk memberikan informasi. Baik, sampai jumpa parents dan teman-teman CCC di episode selanjutnya. Assalamualaikum.